Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Cimahi, selamat datang di talk show program kerja DPRD Kota Cimahi periode 2024 hingga 2029. Jadi hari ini kita tuh bakal membahas tentang peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membangun Kota Cimahi. Seperti yang sudah kita tahu ya, DPRD itu tugasnya itu ada banyak sekali. Yang pertama ada membuat peraturan daerah, ada mengawasi jalannya pemerintahan sampai menentukan anggaran yang akan digunakan untuk membangun Kota Cimahi. Nah, untuk lebih memahami bagaimana DPRD Kota Cimahi akan menjalankan tugasnya di periode ini, saya Vidya Rahma akan berbincang dengan Bapak Wahyu Widiatmoko, yaitu Ketua DPRD Kota Cimahi yang baru dilantik. Selamat ya Pak. Oke, langsung aja ya Pak ya, Pak Wahyu. Sebelum kita bahas ke program DPRD-nya, pasti banyak yang penasaran bagaimana latar belakang Bapak sampai mencapai jadi Ketua DPRD Kota Cimahi. Mengingat Bapak itu kuat di bidang perburuhan ya Pak ya. Boleh diceritakan gimana Pak? Ya, terima kasih. Beberapa tahun sebelum saya menjadi anggota DPRD tahun 2014, saya kesini itu ke Kota Cimahi itu tahun 1995, dan saya kerja di perusahaan swasta, dan di sana memang saya aktif, sehingga saya juga aktif di salah satu serikat pekerja yang ada di Kota Cimahi ini. Dan juga di tingkat perusahaan dan juga lanjut ke tingkat kota. Dan di situ mungkin saya sering berinteraksi dengan teman-teman, bukan hanya di serikat pekerja yang saya aktif di dalamnya, tapi memang berbagai serikat pekerja juga saya aktif. Tahun 1998, mohon maaf, pas reformasi, saya bergabung ataupun aktif ikut mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Keadilan pada waktu itu. Ya, kan pas reformasi banyak sekali partai politik yang tumbuh ataupun yang lahir di tahun 1998. Dan kemudian di tahun 2014 saya dicalonkan, tapi sebelumnya mohon maaf, di 2009 saya dicalonkan oleh PKS pada waktu itu, dan memang belum ditakdirkan untuk berhasil, sehingga 5 tahun berikutnya tahun 2014 saya dicalonkan kalinya, dan di tahun 2014 itulah saya ditakdirkan oleh Allah SWT berhasil dan dilantik menjadi anggota DPRD. Dan pada waktu itu saya langsung ataupun periode pertama saya menjabat itu diamanai menjadi Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cimahi, dan kalau tidak salah tahun 2017 ada PAW almarhum Bapak Wisata Soeharto, sehingga saya tahun 2017 itu dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, ya, sampai akhir periode 2014-2019. Berikutnya PKS kembali mencalonkan saya kembali di pemilu 2019, dan ternyata juga Allah menakdirkan saya jadi kembali, dan saya periode kedua menjadi anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi sampai masa akhir 2019-2024, dan kemarin pas pemilu di Februari 2024 kebetulan dicalonkan kembali, dan sekali lagi mungkin Allah juga menakdirkan jadi kembali di periode 2024-2029, dan partai mengamanahkan saat ini di periode 2024-2029 ini menjadi Ketua DPRD Kota Cimahi. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Kalau diceritakan lebih panjang bisa sampai subuh, gitu saja. Oke, baik Pak. Menarik sekali ya Pak. Jalannya sangat panjang sekali dan penuh perjuangan pasti ya Pak ya.
Oke, baiklah ya Pak Wahyu. Sekarang kita masuk ke program kerja DPRD aja. Apa yang udah dilakukan oleh DPRD Kota Cimahi di kepemimpinan Bapak saat ini? Ya, terima kasih. Setelah dilantik tanggal 26 ya, Februari Agustus 2024 kemarin, kita langsung berkoordinasi dengan semua fraksi ya, walaupun pada waktu itu memang belum terbentuk pimpinan definitif, belum terbentuk alat kelengkapan dewan. Setelah pimpinan definitif terbentuk dan juga fraksi secara otomatis juga terbentuk dan AKD alat kelengkapan dewan juga terbentuk. Dan setelah semuanya terbentuk, kita langsung menjalankan tupoksi masing-masing ya, dengan komisi 1 sampai komisi 4 yang berjalan dengan apa adanya, yaitu menjalankan fungsinya dengan mitra kerjanya yang dalam ini adalah pengawasan terhadap mitra kerja masing-masing dari komisi 1 sampai komisi 4. Mungkin badan anggaran juga saat ini atau kemarin tuh masih membahas waktu awal dibentuknya badan anggaran DPRD Kota Cimahi, langsung bekerja membahas evaluasi gubernur APBD 2000 perubahan 2024, dan saat ini Badan Anggaran Kota DPRD Kota Cimahi sedang membahas RAPBD Mei 2025, dan yang lainnya mungkin Pak Pemperda juga saat ini lagi meminta masukan kepada seluruh anggota DPRD, komisi-komisi untuk segera memasukkan judul raperda nanti untuk di 2025. Mungkin Badan Kehormatan sendiri juga bekerja sebagaimana fungsinya, dan juga ada satu lagi adalah Badan Musyawarah. Ini adalah salah satu AKD ataupun alat kelengkapan dewan yang sangat sibuk, karena memang setiap keputusan-keputusan, setiap proses-proses itu semuanya ditetapkan di dalam badan musyawarah tersebut. Jadi mungkin saat ini ya kita juga ada target-target tertentu ya, mungkin kita juga kedepannya ingin DPRD kepemimpinan saya di 2024-2029 ini insya Allah bisa lebih baik ya, mungkin yang sudah baik dari periode kemarin kita pertahankan dan kita tegakkan. Kalau ternyata ada yang mungkin dirasa kurang baik ya coba kita perbaiki. Seperti itu. Pak, pastinya Bapak punya program prioritas ya Pak di masa kepemimpinan Bapak. Terkait hal tersebut, apa sih yang bakal menjadi fokus utama DPRD dalam kepemimpinan Bapak? Ya, saya selalu punya mimpi dalam hidup saya. Ya. Di kehidupan apapun, mungkin di rumah tangga saya, di organisasi manapun, termasuk di pekerjaan saya saat ini, yaitu di lembaga DPRD Kota Cimahi, saya punya harapan besar, saya punya mimpi, punya tujuan, punya goals ya, yang akan saya perjuangkan. Jadi intinya, cluenya, saya ingin ya kepemimpinan saya ini DPRD Kota Cimahi adalah lembaga yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kota Cimahi untuk bisa menerima aspirasi mereka, lembaga yang sangat dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai mitra strategisnya, mitra untuk membangun yang lebih baik Kota Cimahi untuk kepentingan masyarakat Kota Cimahi. Dan saya ingin dengan langkah-langkah yang saya lakukan, ya mungkin saya berharap kepada seluruh anggota DPRD Kota Cimahi periode 2004-2029 ini, saya juga meminta kepada seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Cimahi ya, ayo kita bersama-sama membangun, ayo kita bersama-sama menjadikan lembaga DPRD yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi dan juga bagi pastinya banyak juga program yang ingin diwujudkan ya, seperti yang Bapak bilang tadi, dan program yang belum terrealisasi itu pasti juga bakal dilanjutkan sesuai yang Bapak bilang tadi. Selain melanjutkan program tersebut, apakah ada terobosan atau inovasi yang Bapak canangkan gitu Pak? Ya pasti ya. Tadi saya sudah saya sebut di depan tadi, saya punya mimpi besar, saya punya tujuan, saya punya goals, dan terus saya lakukan yang harus saya perjuangkan. Ya tadi ya, ingin menjadikan lembaga DPRD benar-benar taat, benar-benar berdaya, benar-benar menjadi
infrastruktur yang ada di kota. Mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama memang kedisiplinan. Jadi saya ingin bahwa tupoksi masing-masing AKD tadi ataupun alat kelengkapan dewan tadi berjalan dengan baik. Mungkin komisi bisa menjalankan pengawasannya dengan baik, dan anggaran DPRD Kota Cimahi bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu bagaimana merencanakan, menetapkan anggaran prioritas yang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bapemperda saya rasa juga saya inginkan, saya meminta untuk bekerja dengan baik bagaimana melahirkan ataupun menghasilkan produk hukum pemerintah Kota Cimahi, yaitu peraturan daerah, rancangan peraturan daerah yang benar-benar nanti membumi gitu ya. Jadi membumi ini benar-benar ketika sudah dibentuk perda sudah ditetapkan, sehingga benar-benar bisa diterapkan di pemerintah ataupun di lingkungan masyarakat Kota Cimahi. Dan tentunya yang tidak kalah penting, Badan Kehormatan Kota DPRD Kota Cimahi, saya berharap juga nanti bisa berfungsi dengan baik ketika ada seumpama nih ada semacam pelanggaran-pelanggaran etika dan yang lainnya. Nah, disinilah fungsi ataupun Badan Kehormatan DPRD Kota Cimahi harus hadir. Jadi bagaimana menyelesaikan, bagaimana mendisiplinkan anggota DPRD yang benar-benar menjadi representasi masyarakat. Nah, mungkin yang selanjutnya langkah-langkah taktis yang saya akan lakukan, saya akan merubah jadwal yang ada di DPRD Kota Cimahi. Ya, mungkin nanti terkait dengan mungkin stigma DPRD mungkin di seluruh Indonesia, mungkin bisa jadi mungkin ada beberapa orang atau beberapa masyarakat yang menganggapnya masih kurang baik, dan inilah yang harus kita perbaiki. Jadi artinya jangan sampai ketika ada masyarakat yang datang ingin mengadu, ingin menyampaikan aspirasinya kepada kami, kepada kita semuanya, ya mungkin kita tidak ada di tempat, dan yang lain inilah yang mungkin yang pertama akan saya coba untuk dirubah. Jadi artinya memang harus ada teman-teman ataupun anggota DPR yang siap menampung aspirasi masyarakat kapan saja ketika masyarakat ingin datang kepada kita ada, dan kita sambut mereka dengan sangat-sangat terbuka. Dan yang kedua, langkah-langkah yang ingin saya lakukan untuk memperbaiki kami ataupun di lembaga ini, kami nanti akan rutinkan yaitu berkoordinasi, konsolidasi kepada semua alat kelengkapan dewan. Artinya ada rapat rutin, rapat supervisi dan yang lainnya antara pimpinan DPRD dan seluruh AKD yang ada di lembaga DPRD. Kira-kira seperti itu. Terkait peraturan daerah, apa sih yang mendesak dan diprioritaskan menurut kondisi Kota Cimahi sekarang ini? Ya, betul. Jadi memang salah satu bukti bahwa kita bekerja, salah satu nilai yang bisa diberikan masyarakat kepada kita, yaitu bagaimana kita bisa menghasilkan perda ataupun peraturan daerah Kota Cimahi, yang mana tadi saya sampaikan bahwa peraturan daerah ini memang harus membumi dan harus bisa dilaksanakan. Kalau prioritas saat ini, kemarin kita sudah menyelesaikan raperda terkait dengan RTB, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dan sudah kita selesaikan, sehingga nanti tinggal kita paripurnakan. Ketika sudah diparipurnakan, sudah sah menjadi produk hukum daerah Kota Cimahi. Rencana Tata Ruang Wilayah ini sangat penting bagi kita karena memang ini adalah langkah awal, kalau boleh dibilang perda tentang rencana tata ruang wilayah ini adalah intinya langkah-langkah awal yang akan kita lakukan untuk merancang, untuk menetapkan langkah-langkah pembangunan yang ada di Kota Cimahi ke depan. Itu adalah perda rencana tata ruang dan wilayah. Dan juga ada perda-perda yang lain seperti KPJMD, yaitu harus kita segera selesaikan juga, karena itu ada keterkaitan dengan langkah-langkah pembangunan yang akan seperti itu kira-kira.
Baik, kalau tentang tadi membuka ruang partisipasi masyarakat, udah dijelasin ya tentang kayak rapat ya, saya dan juga warga yang ingin menyampaikan aspirasinya mungkin bisa lewat rapat tersebut, atau bagaimana Pak caranya untuk mengaspirasikan gitu? Ya, ada beberapa langkah ataupun ada beberapa hal yang masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada kita. Yang pertama, ini dari dibatasi dengan waktu, bisa setiap saat. Bisa setiap saat masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, yang ingin menyampaikan apapun terkait dengan yang ada di lingkungannya, bisa datang ke kantor DPRD ini. Nanti akan ditemui oleh komisi terkait ya, karena kita ada 4 komisi, masing-masing ada bidangnya masing-masing, sehingga ketika masyarakat tersebut mengaspirasikan di bidang tertentu, insya Allah nanti akan diterima oleh komisi terkait. Insya Allah saya tadi sudah komitmen ketika datang hari apa saja dan kapan saja, insya Allah ada anggota DPRD yang standby di sini. Itu ketika yang tidak terbatas oleh waktu ya. Ada lagi ketika kita ada masa reses ya. Masa reses itu 4 bulan sekali dalam setahun ada 3 kali masa sidang reses. Jadi disitulah anggota DPR ini terbalik ya. Kalau tadi masyarakat datang ke sini ke kantor kami, kalau pas masa reses itu kami ya seluruh anggota DPRD Kota Cimahi ini turun ya menyapa masyarakat, bersilaturahmi kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan dapilnya masing-masing, sehingga ada kemudahan bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada kami melalui seluruh anggota DPRD dapilnya masing-masing. 45 anggota dewan ini yang ada di Kota Cimahi ini semuanya turun dan semuanya menampung aspirasi dari masyarakat. Dan juga ada satu lagi yaitu tentang hearing. Hearing juga bisa itu untuk sebagai bahan komunikasi silaturahim, dan ketika ada keluh kesah, ada aspirasi yang disampaikan kepada masyarakat, kepada kami, tentunya itu bisa disampaikan pada waktu tersebut. Tapi pada intinya kami sangat membuka, sangat luas, sangat lebar, bahkan mungkin setiap hari insya Allah kita menerima ya dengan sangat terbuka, dengan pintu yang cukup luas ya, cukup lebar, agar masyarakat bisa datang ke kantor sini ya, ke kantor DPRD Kota Cimahi. Baik, terakhir Pak Wahyu, himbauan atau pesan untuk para eksekutif dan masyarakat Kota Cimahi itu apa? Ya, untuk eksekutif, karena memang eksekutif adalah mitra ya, mitra kerja kami ya, kami bagian dari pemerintahan Kota Cimahi, sehingga kami akan bermitra dengan cukup baik ya, cukup baik dan sesuai dengan target-target yang nanti juga ditetapkan oleh pemerintah Kota Cimahi. Keintinya kami sangat mendukung, kami sangat mensupport ketika pemerintah Kota Cimahi punya tujuan ya, arah pembangunan atau pembangunan ya, yang akan menjadikan Kota Cimahi nanti lebih baik lagi. Ya, kita tahu di Kota Cimahi sangat kecil, APBD-nya juga sangat terbatas, PAD-nya juga sangat terbatas ya. Kita bisa memanfaatkan APBD yang saat ini ada di Kota Cimahi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ya alokasi anggaran yang ada di APBD itu benar-benar bisa bermanfaat untuk pembangunan, tentunya bermanfaat juga untuk itu kepada pemerintah Kota Cimahi. Untuk masyarakat Kota Cimahi, sekali lagi saya sampaikan, silahkan masyarakat Kota Cimahi datang kepada kami ya, pintu kami sangat terbuka, cukup lebar, cukup luas ya, kapan saja ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami, ketika ada hal-hal yang ingin diaspirasikan kepada kami, silahkan. Insya Allah kami siap membantu, kami siap mengawal aspirasi ataupun keluh kesah yang dirasakan nanti dalam momen-momen tertentu ataupun dalam rapat-rapat tertentu yang mungkin sudah kita jadwalkan, itu yang akan kita sampaikan kepada pemerintah Kota Cimahi. Dan saya yakin ketika hubungan kita baik dengan pemerintah Kota Cimahi, komunikasi kita baik dengan pemerintah Kota Cimahi, aspirasi dari masyarakat tadi, insya Allah semua akan bisa direalisasikan atau bisa dirasakan oleh pemerintah Kota Cimahi. Seperti itu kira-kira.
Baiklah Pak Wahyu, terima kasih atas waktunya dan penjelasan yang sangat informatif. Semoga DPRD Kota Cimahi bisa menjalankan tugasnya dengan baik di periode ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan jangan kapok dan jangan bosan untuk senantiasa bersilaturahim ke sini, senantiasa berdiskusi ataupun berkomunikasi.